Ibu Bapak, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih buat kesempatan kami malam ini boleh bersama-sama menjelajah kitab yang paling penting yang ada di dalam Alkitab, di mana kami boleh belajar Tuhan untuk sadar siapa kami dan di mana posisi kami. Sehingga kami boleh Tuhan, kalau kami diizinkan hidup, boleh hidup untuk Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan itu sungguh boleh mentransformasi hidup kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak semua. Izinkan saya share dulu ya, sharing screen. Oke. Baik, sudah bisa lihat ya screen saya ya. Baik, Shalom Ibu Bapak semua. Senang saya Angelin Chia Susilo. Saya hari ini bertugas untuk menjadi pemandu dari Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim yang di acara Temu Teman Jelajah ini. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah pengharapan di tengah keputusasaan. Saya tahu di antara kita pasti ada ya yang punya kesulitan, ada persoalan-persoalan dalam hidup dan mungkin sekarang ini sedang mengalami keputusasaan. Tetapi jangan menyerah dulu Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim, ada pengharapan di tengah keputusasaan. Nah, izinkan saya memulainya dengan menunjukkan kepada kita struktur Alkitab ya. Nah, kalau kita mempelajari iseng-iseng gitu ya, membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab agama lain, mungkin Quran, mungkin Weda, mungkin Tripitaka gitu ya, kita akan menemukan hanya Alkitab yang mempunyai sejarah di dalam struktur Alkitabnya ya, di dalam struktur kitab ini. Kitab-kitab agama lain itu nggak ada struktur sejarahnya. Hanya Alkitab yang ada struktur sejarahnya. Nah, kita bersyukur Alkitab kita ini mencatat sejarah mulai dari sebelum bumi diciptakan. Sampai sekarang, kita masih ada di sini nih Bapak Ibu. Dan kita akan menuju kepada akhir dari dunia ini. Semua catatan sejarah itu ada dalam Alkitab dari awal sampai akhir. Nah, kitab Hakim-Hakim itu berada di dalam posisi pengelompokan kitab sejarah di dalam struktur Alkitab yang kita kenal. Nah, tetapi kalau kita melihat dari struktur kitab Ibrani ya. Nah, kitab Ibrani ini disebut Tanakh ya. Nah, kitab Ibrani ini adalah kitab yang dipakai oleh Yesus, yang dipakai oleh para murid tentunya, yang dipakai oleh Rasul Paulus tentunya, itu adalah kitab Ibrani. Nah, kalau kita melihat struktur yang ada di dalam kitab Ibrani ini, kita bisa melihat dari Lukas 22 ayat 44 ya. Tuhan Yesus juga mengutip di sini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam." Nah, di sini Yesus itu menyebut 3 bagian di dalam kitab Ibrani ya. Yang pertama adalah kitab Taurat Musa yang disebut Torah, yang bagian merah di sini ya. Nah, lalu ada kitab nabi-nabi yang disebut Nevi'im, dan yang kemudian ada kitab Mazmur yang disebut dengan Ketuvim. Nah, apa yang kita bisa pelajari berhubungan dengan hakim-hakim di dalam struktur kitab Ibrani ini, yaitu, nah kalau kita lihat kitab hakim-hakim ini berada di dalam kitab nabi-nabi. Nah, jadi kalau sebelumnya kita melihat dari kitab sejarah, di dalam kitab Ibrani, rupanya kitab hakim-hakim itu berada di dalam kitab nabi-nabi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, nggak ada kitab Rut di sini. Habis Hakim-Hakim, harusnya Rut ya, baru masuk 1-2 Samuel. Tetapi berarti di sini, yang harus kita ketahui adalah Hakim-Hakim dan Rut di dalam kitab Ibrani, itu merupakan satu kitab.
Jadi tidak terpisah. Rut itu masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, itu kita bisa lihat di dalam ayat pertamanya Rut ya. Kalau saya loncat sedikit ke Rut, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Nah, itu membuktikan bahwa Hakim-Hakim dan Rut itu merupakan satu kitab yang utuh. Nah, jadi di sini kita belajar, Bapak Ibu. Jadi dengan mengetahui struktur Alkitab yang kita punya sekarang dan juga struktur kitab Ibrani, kita akan menjelajah ini menjadi tambah kaya ya. Yang pertama kita melihat dari sisi sejarah, tetapi kita juga melihat dari sisi pribadi, karakter mereka. Dan yang paling penting adalah pesan apa sih sebenarnya yang Tuhan titipin? Karena mereka adalah bagian dari kitab nabi-nabi. Mereka membawa pesan yang penting untuk kita. Jadi saya sangat berharap penjelajahan kita malam ini kaya ya. Nah, sebagai pemandu Bapak Ibu ya, jadi saya mengajak kita semua, apa kita siap untuk menjelajah bersama? Kencangkan ikat pinggang ya, mari kita mulai penjelajahan kita. Nah, kita akan ditemani, penjelajahan ini akan memakai buku Teman Jelajah Hakim-Hakim. Saya sangat bersyukur untuk Pak Gary Inrig ini ya, beliau adalah seorang hamba Tuhan, beliau juga penulis buku dan juga pengajar Alkitab. Jadi buku Teman Jelajah Hakim-Hakim ini bukan kaleng-kaleng ya, ini benar-benar buku yang bagus dan saya belajar banyak dan mendapatkan banyak insight yang sangat menarik dari penulis Gary Inrig ini. Nah, jadi Ibu Bapak sebagai pemandu, izinkan saya untuk memandu kita semua di dalam menjelajah kitab Hakim-Hakim itu dengan struktur ya. Yang pertama kita akan belajar melihat ini dari keempat dimensi dari kitab Hakim-Hakim dan dalam tanda kutip di sini tentunya kitab Rut ya, karena kita mengambil dari akarnya kitab Ibrani. Jadi ada 4 dimensi. Apa itu? Dimensi yang pertama adalah kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab sejarah. Sejarah apa? Sejarah dari bangsa Israel. Tetapi yang kita harus ingat, Ibu Bapak, setiap kali kita belajar Alkitab, ada sejarah, tetapi ini bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia. Ya, kadang-kadang kita menemukan penciptaan contohnya, itu mungkin jutaan miliar tahun atau berapapun ya, ada banyak debat tentang hal itu, tetapi itu cuma ditulis di dalam satu pasal contohnya ya. Nah, kitab Hakim-Hakim ini berlangsung kira-kira para ahli bersepakat antara 300 sampai 400 tahun. Tetapi cuma ada 21 pasal begitu ya, cukup singkat. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sejarah bangsa Israel yang dilihat dari sudut pandang Tuhan, baru masuk ke dalam Alkitab gitu ya. Nah, sehingga di dalam kitab Hakim-Hakim ini kita akan membahas waktunya itu antara setelah Yosua wafat sampai kira-kira nanti mau mulai kerajaan ya, yaitu zamannya Saul. Nah, jadi itu antara waktu itulah kitab ini ditulis dan berisi tentang orang-orang yang berada dalam era setelah Yosua wafat dan sebelum era kerajaan dimulai. Nah, sejarah itu mencakup apa? Mencakup tentunya nomor satu politik, Bapak Ibu. Ada hal tentang politik. Orang Israel itu sudah masuk ke Kanaan. Emang Kanaan itu hutan sepi belantara? Enggak ya, Kanaan itu penuh dengan segala macam bangsa asing yang ada di situ, bangsa asli Kanaan ya. Ada orang Het, ada orang Yewi, ada Hewi, ada orang Yebus, macam-macam ya. Orang Filistin juga ada di situ yang Tuhan perintahkan untuk dihalau, untuk dimusnahkan. Nah, itu satu ya. Jadi secara politik mereka masuk, Israel itu masuk di dalam kelompok bangsa-bangsa asli Kanaan yang seharusnya mereka musnahkan, dan itu yang terjadi di zaman Yosua. Ya, tetapi konyolnya gitu ya, sayangnya mereka tidak melakukan itu dengan tuntas. Masih banyak bangsa-bangsa itu. Sehingga bangsa Israel di konteks hakim-hakim ini tinggal bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mereka musnahkan sesuai perintah Tuhan itu. Nah, yang kedua yang kita mesti lihat dalam sisi politik adalah tidak ada lagi pemimpin nasional. Musa sudah selesai,
digantikan Yosua. Yosua sudah selesai dan sekarang tidak ada pemimpin nasional. Yang adalah pemimpin-pemimpin regional ya. Masing-masing daerah itu ada pemimpinnya. Nah, sehingga secara politik terjadi apa? Berantem gitu ya, pemberontakan terjadi, berantem gitu, perang, lalu terjadi pergantian kekuasaan, lalu masuk rampok gitu ya, terjadi penjajahan, kemudian bangkit lagi seorang pemimpin, lalu ditindas lagi dan seterusnya. Nah, jadi secara politik itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan politik tentunya mempengaruhi ekonomi. Mereka sedang masuk di satu daerah tanah perjanjian yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Benar, sebagian mungkin mengalami kelimpahan, tapi sebagian gitu ya dirampokin sama bangsa-bangsa yang ada di sana. Banyak bangsa rampok, padang pasir juga ada, sehingga mereka dirampokin gitu ya, dihabiskan sehingga mereka kelaparan, mereka sengsara dan mereka nangis. Resesi kelaparan itu terjadi, naik turunnya ekonomi, krisis itu terjadi. Nah, selain politik dan ekonomi, juga terjadi banyak pengaruh dari luar masuk ke dalam budaya. Ya, itu adalah bangsa-bangsa kafir. Mereka punya cara beribadah yang berbeda. Mereka bawa ilah-ilah, ya, mempertahankan ilah-ilah itu. Dan terjadi mereka karena orang Israel itu tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing ini, bangsa-bangsa kafir ini, kawin campur itu tidak bisa dihindari ya, sehingga ritual ibadah ya masuk, ilah-ilah ya masuk, gaya hidup ya masuk, semua masuk. Nah, kita bisa melihat itu di dalam hakim-hakim ini ya, terlihat di dalam sejarah bangsa Israel. Nah, lalu kita menyempit nih di dalam kitab hakim-hakim. Kitab hakim-hakim ini hanya membahas sejarah dari 12 hakim. Ya, hanya 12 hakim. Padahal banyak nggak hakim lain? Mungkin banyak banget ya. Kita nggak tahu, tetapi Alkitab hanya mencatat 12 saja. Saya yakin masih banyak hakim-hakim lain, tapi Tuhan memilih 12 orang ini yang masuk ke dalam sejarah kitab hakim-hakim. Nah, ketika kita membaca terjemahan baru, kata hakim itu di dalam Alkitab Indonesia kita juga sering dipakai kata penyelamat. Ya, jadi ini adalah cerita dari 12 hakim-hakim yang disebut juga penyelamat. Dalam bahasa Inggris mungkin disebut pembebas, begitu ya, deliverers gitu ya, pembebas yang ada di Israel kira-kira 320 tahun. Nah, nanti kita juga belajar ada satu hakim, saya nggak akan bahas di sini tentunya, karena kita sudah belajar kitab Rut ya. Ada satu penebus juga di dalam kitab Rut. Kalau kita melihat ini kembali hakim-hakim dan Rut itu menjadi satu kitab. Nah, jadi sebenarnya peran hakim di tengah bangsa Israel itu bukan baru sekarang ada ya, bukan baru di kitab hakim-hakim. Tidak. Peran hakim di tengah bangsa Israel itu sudah ada sejak zaman Musa. Ya, apa tugas mereka? Nomor satu adalah penegak keadilan. Nah, ini juga seperti kita bilang bahwa Tuhan itu juga penegak keadilan ya. Yahweh itu juga penegak keadilan. Kata aslinya adalah syafat. Nah, jadi peran hakim itu nomor satu adalah penegak keadilan. Jadi mirip seperti hakim kita sekarang ya. Dan itu ada di setiap kota Israel untuk kalau ada perselisihan sipil. Dan mereka juga berfungsi di kemah suci ya, bersama dengan para imam Lewi untuk ada kasus-kasus yang pelik gitu. Jadi imam Lewi minta didampingi oleh para hakim sehingga mereka bersama-sama bisa memberikan arahan, keputusan untuk kasus-kasus yang pelik. Nah, itu terjadi di era Musa. Nah, sementara di era setelah Yosua ya wafat, hakim-hakim ini lebih bersifat sebagai deliverer tadi ya. Jadi mereka penyelamat, mereka pembebas dari penindasan bangsa asing ya. Karena itu tadi banyak bangsa-bangsa di Kanaan itu kemudian berkuasa dan kemudian menindas orang Israel. Nah, sehingga fungsi mereka bukan lagi sebagai hakim, tapi sebagai pembebas dari penindasan bangsa asing.
tetapi juga sebagai penegak keadilan ya. Ada hakim-hakim yang disebut juga sebagai hakim. Ada yang namanya Tola, ada yang namanya Yair, ada yang namanya Epson gitu ya. Banyak itu mereka juga Deborah itu juga hakim ya. Jadi mereka juga penegak keadilan tapi atas wilayah masing-masing di waktu yang berbeda-beda. Jadi nggak ada lagi pemimpin nasional seperti Yosua atau Musa, nggak ada lagi. Tetapi ini masing-masing memimpin di regionalnya sendiri-sendiri. Nah, sehingga hakim itu adalah dalam konteks yang kita bicarakan di kitab Hakim-Hakim ini, seorang pemimpin yang dibangkitkan oleh Tuhan, tapi dia bukan raja. Ya, artinya otoritas hakim itu berada di bawah otoritas Tuhan karena Tuhan yang membangkitkan dan karena dia bukan raja, hakim itu tidak diturunkan ya, bukan anaknya menjadi hakim berikutnya, anaknya menjadi hakim berikutnya, tidak. Itu raja begitu ya. Hakim tidak. Jadi dia pemimpin yang dibangkitkan Tuhan, tetapi dia bukan raja. Nah, sehingga Bapak Ibu, mari kita melihat secara global apa yang terjadi ya. Jadi nomor satu adalah ada musuh yang Tuhan bangkitkan. Ya, yang pertama adalah 8 tahun Tuhan itu membangkitkan yang namanya Kusyan Risataim. Ini adalah Raja Aram Mesopotamia. Dan kemudian hakim yang Tuhan bangkitkan adalah yang namanya Otniel ya. Nah, Otniel adalah saudaranya Kaleb. Ingat ya, Yosua dan Kaleb. Nah, ini keponakannya Kaleb. Lalu 18 tahun di bawah Moab ya. Israel kembali bandel dijajah sama Moab, orang Amon dan orang Amalek. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim yang kidal ya. Dia menyembunyikan pisaunya itu di paha kanan sehingga kalau digeledah cuman dipegang tuh paha kiri gitu ya, dia lolos gitu karena biasanya orang tangan kanan akan ambil senapannya pisaunya di paha kiri, dia tangan kidal ambil pisaunya di paha kanan sehingga dia lolos dan kemudian dia mengambil pisaunya dan dia menusuk Raja Eglon orang Moab itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya. Nah, lalu ada orang Filistin. Ya, dan kemudian hakim yang dibangkitkan itu adalah namanya Samgar. Lalu 20 tahun di bawah dijajah oleh Yabin, Raja Kanaan. Nah, muncullah, ini seorang perempuan, saya harus kasih highlight ya, perempuan nih, Deborah. Dan Israel itu aman 40 tahun. Lalu ada 7 tahun orang Midian. Nah, jeng-jeng kita muncul nih ya, hakim yang sangat mungkin kita kenal, Gideon 40 tahun. Lalu 23 tahun itu adalah di bawah sebenarnya bukan penjajahan musuh, tapi era bahwa semua orang sudah melakukan kebenarannya sendiri. Ala Abimelek saya bilang ya. Tuhan membangkitkan Tola, membangkitkan Yair. Lalu ada 18 tahun di bawah orang Filistin dan Amon. Tuhan membangkitkan Yefta, Ebzan, Elon, Abdon ya. Lalu 40 tahun di bawah orang Filistin lagi Tuhan membangkitkan. Nah, ini juga hakim yang sangat ngetop ya. Simpson 20 tahun. Nah, lalu kalau kita boleh melanjutkan ke Rut gitu ya, terjadi kelaparan di Israel. Itu juga Tuhan yang bangkitkan. Dan kemudian ada kematian di Moab sehingga Naomi Rut balik ke Bethlehem bukan? Dan hakim yang Tuhan bangkitkan namanya Boas ya. Dan beliau adalah leluhur dari Raja Daud. Nah, sehingga di 12 pertama kita belajar itu di kitab Hakim-Hakim dan satu hakim terakhir itu di kitab Rut ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu kesatuan kitab. Nah, jadi kita sudah belajar dari sejarah. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan ya, mulai dari Yosua wafat sampai awal dari era monarki itu mau dimulai, era kerajaan mau dimulai. Nah, sekarang kita melihat dari dimensi yang berikutnya, yaitu pribadi. Ya, ada 12 hakim yang akan kita lihat, tapi dalam penjelajahan kita malam ini, saya cuma pilih 5, Bapak Ibu ya. Dan itu pun supaya cepat, saya cuma membahas apa yang penting begitu ya untuk kita ketahui dari pribadinya. Dan kita akan melihat hakim yang paling lama, yang paling panjang ceritanya, dan hakim yang saya akan coba ambil yang cuma 2 ayat gitu ya, supaya kita sama-sama melihat siapa mereka dan apa kekuatan mereka. Nah,
Hakim yang paling banyak ditulis, yang memakan 4 pasal, itu adalah Simpson. Ya, nah, Bapak Ibu, di Hakim-Hakim 13 sampai pasal 16. Nah, Simpson yang kita kenal ini adalah Simpson ala sekolah minggu ya. Nah, di sekolah minggu mungkin kita melihat gambar seperti ini. Orang yang berotot, kekar, dan sekarang ada AI gitu ya, lebih gaya lagi gambarnya. Tapi tetap aja orangnya tuh kekar, berotot, besar gitu ya. Tapi apa iya gitu ya, Simpson itu orang yang sekekar ini. Ini adalah gambaran yang kita dapatkan di sekolah minggu sebenarnya, ya. Sebenarnya ada yang cukup menantang gitu ya. Mari kita bahas sedikit, kita lihat dari pasal 16 ya. Nah, datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada Delila. Ingat ya, Delila adalah kekasihnya Simpson ya. Simpson jatuh cinta kepada Delila. Lalu raja-raja kota orang Filistin itu berkata kepada Delila, bujuk dia untuk mengetahui bagaimana kekuatannya bisa demikian besar. Dan dengan apa ia bisa dikalahkan? Kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah, di sini dia Bapak Ibu. Kalau betul Simpson tuh orangnya kekar, perkasa, ototnya kayak roti gitu ya. Mengapa orang Filistin itu sampai bertanya, kok orang itu bisa kuat ya? Nah, kan gitu ya. Nggak mungkin orang yang kekar perkasa masih ditanyain, kok bisa kuat? Ya jelas kuat gitu. Nah, tentunya Simpson itu tidak sebesar itu gitu ya dari pertanyaan ini. Lalu Delila membujuk Simpson untuk menceritakan rahasianya dan jawab Simpson, kalau dia benar kuat, besar, kekar, dia cuma nggak lihat nih, mestinya kan gitu ya. Tapi Simpson bilang, enggak, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru dan yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin itu membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering pada Delila dan mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamar itu ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah Delila, orang-orang Filistin menangkap engkau, Simpson. Tetapi Simpson memutuskan tali-tali busur itu dengan mudah dan tidaklah ketahuan apa rahasia kekuatannya. Ya, jadi dari sini kita sebenarnya bisa simpulkan, Simpson itu memang kuat, tetapi dia tidak kekar berotot ya. Belum tentu dia kekar berotot. Dia memang kuat karena kuatnya itu datang dari Roh Tuhan yang menghinggapi dia. Bukan dia yang kekar berotot. Jadi mungkin selama ini kita terbayang begitu karena ya mungkin kita juga ya sebagai bagian dari guru sekolah minggu merasa orang kuat itu pasti keker gitu. Nah, sehingga dari kalau kita menggali lebih dalam, kita mungkin bisa merasakan, oh, pasti Simpson tuh kayak orang biasa gitu ya. Makanya mengagumkan ketika dia demikian kuat. Nah, jadi Simpson itu sebenarnya namanya bagus banget. Artinya seperti matahari. Dia itu seorang natsir yang dikuduskan bagi Tuhan. Seseorang yang dipilih sejak dari kandungan. Ya, Bapak Ibu sadar nggak? Cuman ada 2 perempuan di dalam seluruh Alkitab. Cuman ada 2 wanita yang bertemu malaikat secara langsung ya. Secara langsung ya. Itu cuma 2. Maria satu, ibunya Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah ibunya Simpson. Namanya siapa? Nggak diketahui namanya ibunya Simpson. Ya, tapi cuma 2 wanita. Sarah tidak ya, istrinya Abraham. Dia cuma nguping, tidak secara langsung kepada dia. Tetapi hanya 2 wanita ini. Artinya anak di dalam kandungan itu sudah dirancang oleh Tuhan. Menjadi seseorang yang dikuduskan bagi Tuhan. Dan Tuhan mau pakai dia dengan sepenuhnya. Nah, itu namanya nasir. Nah, kalau kita mau mempelajari hukum kenasiran itu, Bapak Ibu bisa baca itu di Bilangan 6 ya. Saya ambil sedikit. Nomor 1, orang yang nasir yang dikuduskan bagi Tuhan itu harus bisa mengendalikan dirinya. Dia harus selalu punya kesadaran penuh
Makanya dia nggak boleh deket-deket anggur. Dia nggak boleh ke kebun anggur, dia nggak boleh makan anggur, dia nggak boleh minum minuman anggur, ya wine gitu ya, minuman yang memabukkan, semua produk anggur mau kismis segala macam dia nggak boleh. Ya, Bapak Ibu silakan baca di bilangan 6. Ya. Yang kedua adalah dia harus dikenali sebagai milik Tuhan karena dia nasir. Untuk itulah rambutnya dibiarkan panjang. Saya biarin rambut panjang bukan mau jadi Simpson ya Bapak Ibu. Nggak sempat potong rambut aja. Nah, jadi rambutnya dibiarkan tumbuh panjang. Supaya dari jauh orang udah ngenalin gitu loh. Oh, ini orang unik gitu ya. Karena dia adalah nasir. Yang ketiga adalah dia harus melambangkan kehidupan. Ya, seorang nasir Tuhan, dia harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Untuk itu dia harus selalu tahir. Dia nggak boleh najis karena dia melambangkan kehidupan. Kalau Tuhan panggil setiap waktu dia harus yes Lord siap begitu ya. Siap Tuhan. Sehingga dia tidak boleh bersentuhan dengan kematian. Bahkan kematian ayah ibunya sendiri dia tidak boleh bersentuhan dengan jenazah. Nah, jadi inilah nasir, harus mengendalikan diri, dikenali sebagai milik Tuhan, dan melambangkan kehidupan yang siap dipanggil Tuhan setiap waktu. Tetapi Simpson melanggar semua kenasiran itu. Dia ketangkep basah lagi berada di kebun anggur, bukan? Terus Tuhan kirim singa kan mengaum, singanya dirobek sama dia, padahal mestinya roh Tuhan itu bikin dia kabur gitu loh dari kebun anggur. Dia bunuh singanya. Lalu dia orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan perempuan. Jatuh terus karena wanita. Lalu dia bergaul dengan orang-orang Filistin. Padahal dia milik Tuhan. Dia milik orang Israel. Dia datang dari suku Dan ya. Dia adalah orang Israel. Tapi dia bergaulnya bolak-balik ke orang-orang Filistin melulu. Bahkan istrinya adalah orang Filistin ya, yang kemudian orang Filistin ngamuk dan membakar istrinya itu. Delila bukan istrinya Simpson ya, itu selingkuhannya dia. Nah, jadi dia bergaul dengan orang-orang Filistin. Lalu dia selalu cabul gitu ya otaknya itu. Dan yang paling mengerikan itu juga salah satunya adalah dia melanggar kenasirannya dengan mengambil madu dari bangkai binatang. Jenazah manusia aja nggak boleh. Ini dia mengambil madu dan memakannya dari bangkai singa yang dia bunuh. Jadi Simpson melanggar semua hukum kenasirannya. Mengapa dia begitu? Mengapa dia begitu? Itu yang menjadi pemikiran kita. Nah, jadi Simpson itu, Ibu Bapakku sekalian, dia adalah seperti seekor kupu-kupu ya, yang dia orang kuat, tapi kita analogikan dia seperti ekor kupu-kupu yang sedang melihat api kecil dari lilin ini. Api ini terlihat indah ya, lalu bisa bergerak-bergerak seperti menari begitu. Nah, kupu-kupu ini nekat. Dia merasa, waduh, lucu ya api itu. Aku mau lihat dari dekat. Aku mau ingin menari juga bersama-sama dengan dia. Dia mulai mendekati api itu. Dia mendekati dan dia lihat, oh memang indah. Makin dekat, dan dia berputar begitu ya, berputar-putar sambil mengepakkan sayapnya. Dan dia tidak sadar. Sayapnya yang lebar itu mulai menyambar api itu. Dan sayapnya itu tipis. Dan dia hangus di dalam sekejap jadi debu. Itulah Simpson yang kita kenal. Simpson di dalam kekuatannya. Dia sombong. Dia orang yang pintar bicara. Makanya dia hobinya teka-teki melulu. Dia kasih teka-teki, lalu dia bayar taruhan. Dia bunuh orang Filistin. Dia rampok bajunya. Dibayar taruhannya. Yang membuat dia terlibat dalam banyak masalah gitu ya. Mulutnya manis, terus dia menggombal mungkin ke sana kemari dengan para wanita itu, dan otaknya itu cabul gitu ya, dan kemudian dia mentang-mentang kuat selalu bikin masalah gitu. Dan akhirnya dia tersambar
dan dia dipenjara, matanya dicungkil, dan dia menjadi penggiling. Nggak dikasih tahu penggiling apa, tapi tentunya penggiling gandum atau penggiling jelai ya. Dan dia dipenjara dengan buta, dibotakin, dan kemudian dia harus menggiling terus sampai suatu waktu nanti Tuhan mengizinkan dia dibawa menjadi lelucon gitu ya, menjadi pelawak, dan kemudian dia minta kekuatan dari Tuhan terakhir dan dia merobohkan rumah besar orang Filistin itu. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari Simson? Simson itu sombong, cabul. Jadi ketika kita mempelajari Simson di sekolah minggu, ada banyak yang dipotong sebenarnya, yang diedit gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang cabul, yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Sangat disayangkan. Seorang yang dirancang seperti Tuhan Yesus. Ya, dari awal kandungannya, dia itu dikuduskan. Tetapi tidak pernah Simpson itu betul-betul mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan hati yang tulus dan murni. Dia membuang, menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan. Hidupnya itu hanya menjadi penyesalan semata-mata. Kita lanjut ke hakim berikutnya. Yang paling nomor 2 banyak adalah Gideon, ya, 3 pasal. Nah, saya mengambil ini parafrase Bapak Ibu ya, supaya saya pendekin, supaya kita bisa mendapatkan esensinya. Kita ambil dari pasal 6, ya, dari Hakim-Hakim 6. Ini ada percakapan antara malaikat Tuhan dan Gideon. Nah, dari sini kita bisa mengenali siapa Gideon. Malaikat Tuhan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, ini dia ya. Ini baru orang gagah nih, ya. Ini baru orang keker nih. Gideon orang keker, Simpson kagak gitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Ini adalah statement, pernyataan yang keluar dari mulut malaikat Tuhan, ya. Yang sebagian ahli mengatakan ini adalah teofani ya, Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Artinya Tuhan itu mengenali Gideon itu sebagai orang yang gagah perkasa, gagah berani ya. Dan yang kedua, dia disertai ya. Lebih tepat terjemahannya sebenarnya gagah perkasa karena dia bukan berani si Gideon ya. Nah, jawab Gideon, "Ah, Tuhan, jika benar Tuhan menyertai, mengapa Tuhan membuang dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Di mana segala perbuatannya yang ajaib yang telah menuntun kami keluar dari Mesir yang diceritakan oleh nenek moyang kami?" Artinya, Gideon bantah. Dia mempertanyakan Tuhan dan dia meragukan. Ya, yang benar, masa disertai? Kok kami dibuang? Kan begitu ya. Lalu malaikat Tuhan menjawab, dengan kekuatanmu. Nah, ini dia. Ini orang kuat benar ya. Jadi Gideon itu yang perkasa. Pergilah dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Akulah yang mengutus engkau. Jadi Tuhan membekali dia enggak sebelum disuruh? Dibekalin. Dia punya kegagahan, dia punya kekuatan, dan Tuhan bilang, aku yang mengutus engkau. Jawab Gideon, ah Tuhan, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideonnya ngeles, Ibu Bapak, mengelak dan mencari-cari alasan. Lalu jawab Tuhan, akulah yang menyertai engkau, maka engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Tuhan tidak hanya menyertai Ibu Bapak, Tuhan menjamin kemenangan itu. Menjamin kemenangan itu. Tapi jawab Gideon apa? Berikan aku tanda. Gombal nggak nih ya, kalau orang Jawa bilang ini gombal banget gitu ya. Ditunda gitu. Udah kelas, udah cari alasan, berbantahan, dan sekarang ditunda. Kasih tanda dulu. Kalau nggak ada tanda, nggak mau. Intinya begitu ya. Nah, sehingga yang kita bisa lihat adalah Gideon itu sebenarnya namanya tuh keren banget. Artinya tuh penebang. Ya. Dan pembaharu, reformator mestinya begitu ya. Tetapi pertanyaannya, mengapa seorang pahlawan yang gagah perkasa ini
berupaya betul menolak panggilannya. Nah, itu datang dari karakternya. Karakter Gideon yang pertama, dia pengecut. Dari mana kita tahu dia pengecut dan egois pula? Karena dia menggirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nggak ada orang yang menggirik gandum itu di pemerasan anggur. Menggirik gandum itu mesti di tanah tinggi, di angin kencang supaya apa namanya eh, apa sisa-sisa jerami itu terbang dan gandumnya bisa jatuh dengan mudah. Menggirik gandum di pemerasan anggur itu artinya dia mau sembunyikan. Nah, pada waktu itu memang orang-orang Israel itu lagi kelaparan ya karena dirampokin orang Midian. Nah, sehingga Gideon itu kelihatan banget egoisnya. Dia cuma mau berusaha untuk dirinya sendiri atau keluarganya mungkin. Dia menggirik gandum itu susah-susah di tempat pemerasan anggur supaya nggak ada orang yang tahu. Dan dia supaya nggak usah berantem sama orang Midian. Padahal ini adalah orang yang gagah perkasa. Ya. Yang kedua, dia nggak punya tanggung jawab. Nggak punya rasa panggilan sebagai orang yang gagah perkasa, orang tuanya punya uang gitu ya. Kita tahu bapaknya Yoas itu cukup berada begitu ya, bisa punya eh, eh, ibadah kepada Baal sendiri private gitu kan. Itu orang yang punya uang. Tapi dia enggak punya tanggung jawab itu. Dan kita tahu dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang kan, Tuhan, engkau membuang kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu yang ketiga adalah sebenarnya ini adalah orang yang tidak aman dengan dirinya sendiri dan dia rendah diri. Berulang kali dia minta tanda. Walaupun dia kasih persembahan, api itu datang dan menghabiskan korban itu, apa itu bukan tanda yang jelas dari Tuhan. Dia sendiri takut, dia bilang, aduh celaka, itu Tuhan gitu ya. Tapi minta tanda berulang-ulang gitu. Artinya dia terus menunda. Padahal Tuhan sudah menyatakan penyertaannya dan memberi jaminan kemenangan. Kurang apa? Nah, karakter Gideon ini menjadi kontras dengan karakter Tuhan yang kita pelajari di dalam kisah dia. Tuhan itu sabar membentuk kepemimpinan Gideon. Tuhan itu menunggui, malaikat Tuhan itu menunggui dia. Dan pelan-pelan di dalam kekonyolannya Gideon mengeles kanan kiri, Tuhan itu sabar membentuk kepemimpinan Gideon. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita bersuka cita ya ketika melihat Tuhan sabar sama Gideon. Kasih Tuhan itu tidak menyerah Bapak Ibu. Bersyukur ya kita juga orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan itu selalu menyertai Gideon itu di dalam kekonyolan-kekonyolannya, tindakan-tindakan yang dia lakukan sendiri. Dia mengumpulkan ini, mengumpulkan ono, dia mengumpulkan tentara sampai 32.000. Padahal enggak perlu gitu. Tapi Tuhan biarin, Tuhan sertai, Tuhan nolong. Jadi mari kita bersyukur juga Ibu Bapak ya, bahwa Tuhan tidak pernah menyerahkan kita. Tuhan itu setia. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang pegang janji. Tuhan itu kasih kemenangan ya dari 32.000 orang jadi 300 orang. Kemudian dia cuma berbekal obor, berbekal sangkakala dan berbekal bejana kosong gitu ya. Mereka bisa menang begitu dan Tuhan pegang janji. Tuhan udah bilang aku kasih kemenangan kalau engkau taat, kemenangan ada di tanganmu. Itu Gideon ya. Dia mendapatkan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tetapi, ya, nah ini selalu ada tetapinya yang bikin lemes Bapak Ibu ya. Namun setelah kemenangan demi kemenangan, Gideon di ayat pasal 8 ayat 27, ini saya parafrase ya. Gideon membuat efod dari efod itu adalah pakaian imam besar dari 19 kilo emas jarahan orang Midian dan menempatkan di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi Gideon itu bersedia melakukan reformasi, pembaruan, tetapi tidak bersedia ditransformasi seluruhnya oleh Roh Tuhan. Dia menolak memang menjadi raja, tapi otaknya dia ingin jadi imam besar dan dia ingin membangun agama yang baru. Ya, di ayat terakhir penulis menuliskan namanya bukan lagi Gideon, tetapi Yerubbaal bin Yoas. Pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon si pembaharu itu lenyap.
Ya, yang ada adalah si Yerubbaal. Yerubbaal itu artinya si penantang Baal. Dia memang orang yang menantang Baal dan sangat ngetop dan dia sudah happy dengan kengetopannya itu. Tetapi dia walaupun penantang Baal bukan penyembah Yahweh. Gideon menjadi orang yang menyembah dirinya sendiri. Dan itu mengerikan. Nah, mari kita lihat di apa yang jadi Gideon itu seorang yang pengecut, egois, dan insecure. Nah, apa yang ditulis oleh Pak Gary Indrek ya di dalam bukunya? Mari kita baca sedikit di hari ke-27, Bapak Ibu. Kekeliruan terburuk segera menyusul kemenangan terbesar Gideon. Sehingga kisah terakhir hidupnya memberikan pelajaran yang berharga tentang kejayaan yang hebat, kesempatan yang terlewatkan, dan kegagalan yang besar. Ironisnya, kemunduran Gideon itu dimulai tepat setelah ia mengakui kepemimpinan mutlak Allah sebagai raja di Israel. Sayang sekali, tindakannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Sekedar menyatakan kebenaran tidak cukup. Kita harus melakukannya. Sehingga Ibu Bapak, akar dari segala bentuk kompromi yang pada akhirnya berkembang menjadi ajaran sesat itu adalah keyakinan bahwa kita yang merasa berhak mengubah atau menambahi kehendak Allah yang telah diwahyukan. Namun bencana rohani akan timbul ketika tidak ada ketaatan penuh. Separuh-separuh ketaatannya. Titah Allah sudah sempurna sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi. Niat baik tidak lebih penting daripada ketaatan penuh. Yang harus kita lakukan adalah terus taat kepada firman Allah, bukan berusaha mengubahnya. Jadi Bapak Ibu, buku ini ditulis dengan sangat baik oleh Gary Indrek. Saya sulit sekali ya, maksud saya mendapatkan kata-kata ini kalau saya sebagai seorang pengajar juga sulit gitu ya, merangkumkan. Tetapi Gary Indrek menuliskan dengan sangat baik dan itu sangat insightful. Jadi ketika Bapak Ibu menjelajah pakai buku T.J. Hakim, dapatkan ini dengan baik ya, catat di jurnalnya dan lihat pertanyaannya juga sangat dalam. Bentuk kompromi apa saja yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini sehingga menodai ketaatan pada firman Tuhan. Pertanyaan kita yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus berpegang pada otoritas mutlak firman Allah. Saya sangat berharap buku ini bisa menolong Bapak Ibu makin dalam, menantang kita untuk memikirkan lebih dalam dan berjuang untuk mengerti ya, dan minta Roh Kudus tolong kita untuk firman itu mentransformasi hidup kita, tidak hanya sekedar reformasi. Kita lanjutkan Deborah ya. Nah, Deborah dari buku ini juga bagus, menunjukkan talenta yang luar biasa sebagai pemimpin. Namun, rencana dan tujuannya itu dapat terwujud hanya dengan iman kepada Allah. Dan iman Deborah itu terlihat terpancar melalui dia berani menantang dan memotivasi kepada Barak. Ya, jadi Barak yang ogah-ogahan, Deborah yang bilang kamu mesti pergi ke suku Zebulon dan Naftali itu, pimpin, bawa 10.000 orang, aku akan menyertaimu. Ya, Barak bilang ikut gitu ya. Deborah bilang iya ya, aku akan ikut dan dia sungguhan ikut. Nah, jadi Ibu Bapak renungkan sebagai orang tua atau pemimpin gereja atau pemimpin kelompok pemuritan, praktek kepemimpinan apa yang Anda pelajari dari Deborah? Dan bagaimana Anda mengingatkan diri untuk senantiasa percaya kepada Allah. Nah, saya akan masuk ke 2 hakim kecil ya, cepat saja. Tola, ini cuma 2 ayat Bapak Ibu. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Jadi Tola bin Pua bin Dodo itu artinya pemakan. Tola itu ulat merah ya, dan dia itu memakan gitu ya. Artinya ulat itu memakan, menghabiskan. Tetapi ini adalah ulat yang indah, pemakan yang indah dan menjadi kesayangan. Ini adalah ulat yang menghasilkan cat warna merah gitu ya. Kirmisi, ini ulatnya kirmisi, Tola. Nah, lalu ada kata di sini penting sekali di awalnya adalah sesudah Abimelek. Nah, Abimelek itu adalah anaknya Gideon ya, yang berambisi jadi raja dan yang mengatakan aku
memangku kebenaran. Sehingga di zaman Abimelek itu moralitas Israel tuh hancur lebur. Semua orang itu memaksakan kebenaran mereka masing-masing. Nah, untuk menjadi raja, Abimelek itu merasa berhak. Dia bunuh 70 saudaranya, anak Gideon, ya, semuanya dibunuh, dan seluruh penduduk kota, keluarga ibunya itu dia bunuh. Dan kemudian ketika dia sendiri ketika akhir hidupnya dia ditimpa pakai batu kilangan, udah pecah kepalanya gitu, tapi belum meninggal. Untuk menghindari malu, Abimelek itu bahkan merasa berhak membunuh dirinya sendiri. Ya, dia suruh orang bunuh dia, gitu ya. Nah, inilah Abimelek, era di mana akulah kebenaran. Nah, Tola itu bangkit setelah Abimelek. Dia menyelamatkan Israel, ya. Bapak Ibu baca di ayat pertama ini, menyelamatkan orang Israel. Tetapi bukan melawan musuh dari luar, tetapi dia memakan habis, ya, Tola namanya, ya, era akulah kebenaran itu. Dan dia mengembalikan kebenaran Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Ayat 2, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian ia mati, dikuburkan di Samir. Ya, jadi Tola itu mengingatkan kita seperti darah Kristus, dan namanya ulat merah yang kirmisi itu, ya. Jadi mengingatkan seperti Tuhan yang berkorban untuk kita. Tola itu adalah penegak kebenaran yang berasal dianya dari Isakar. Tapi dia rela tinggalkan Isakar, tinggalkan keluarga dan tanah pusaka. Dia pergi selamatkan Israel di Samir di Efraim sampai dia mati. Itu mengingatkan kita siapa? Mengingatkan Tuhan yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, hakim yang kecil juga yaitu Yair. Nah, ini kontrasnya si Tola, ya. Jadi sesudah Tola artinya, bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah atas sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Yair itu artinya the enlightened. Ya, bahasa Indonesianya saya terjemahan bebas, si pintar yang mencerahkan. Dia seorang Gilead. Nah, Gilead itu adalah daerah sisi timur Yordan, daerah yang subur makmur. Tapi terpisah dari Yerusalem, bukan pusat ibadah, dan terpisah dari suku-suku lain. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendari 30 ekor keledai jantan, mempunyai 30, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut Hawot Yair di tanah Gilead. Nah, apa ini artinya? Dia adalah hakim yang berfokus kepada dirinya sendiri. Si Yair ini menggunakan kekayaannya untuk berpoligami. Anaknya banyak banget, ya. 30 anak laki-laki, nggak dicatat anak perempuan. Lalu membangun dinasti. Anaknya itu mengendarai keledai jantan. Ini adalah crazy rich zaman itu, ya. Jadi mengendarai keledai jantan. Lalu membangun kota. Dia membeli kuasa dan nama besar. Kotanya dikasih nama Hawot Yair. Itu artinya kota-kota Yair. Dia tidak peduli ibadah kepada Tuhan. Dia tidak peduli kasih kepada sesama. Dia memilih tinggal di Gilead. Nah, lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon, di Gilead. Jadi ini kontrasnya Tola. Tola itu mengembalikan kebenaran Tuhan. Yair itu hidup untuk dirinya sendiri, sibuk membangun dinastinya sendiri. Lalu si Yair, si pintar ini mati dan dikuburkan di tempat asalnya Gilead. Artinya apa, Ibu Bapak? Hidup yang berfokus pada diri sendiri, itu adalah hidup yang sia-sia. Mati nggak kemana-mana, di situ aja tetap. Ya, nah, jadi ini hakim-hakim yang kita lihat secara pribadi. Saya nggak bahas semua, tapi Bapak Ibu silahkan pakai buku Teman Jelajah untuk menggali pribadi mereka, ya. Nah, setelah kita lihat sejarah, kita lihat pribadi. Dimensi yang ketiga adalah kita lihat pola. Nah, di dalam pola sejarah selalu ada dua model begini, Bapak Ibu. Ada model linear, masa lalu, sekarang, masa depan. Dan ada model berputar-putar, ya, seperti anjing yang kejar ekornya sendiri ini, ya. Berputar-putar. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim, kita melihat, kalau kita lihat di halaman 5, ada kerangka kitab Hakim-Hakim. Kita melihat bagian pertama adalah pembauran Israel, ya, menuju kompromi iman. Nomor 1, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 1 dari kitab Hakim-Hakim.
Hitung kata tidak menghalau musuhnya atau membiarkannya. Ada 10 kali. Artinya orang Israel nggak taat sama perintah Tuhan. Nggak mau halau musuh, dibiarin. Yang kedua, mereka tinggalkan Tuhan. Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti ilah lain. Dan dari antara ilah-ilah lain di sekeliling mereka, mereka sujud menyembah kepada ilah itu, dan mereka menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, dia membiarkan orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ada orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka tidak menghalau mereka, ya. Dan mereka berbaur. Mereka mengambil anak perempuan orang itu menjadi istri mereka, memberikan anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu, dan beribadah kepada ilah-ilah orang itu. Sehingga Bapak Ibu, kita lihat ya, Israel itu mengkompromikan iman mereka, dan mereka melanggar perjanjian kekal. Tuhan itu sudah melamar Israel. Tuhan bilang, Tuhan, aku Tuhan Yahweh, Allah Israel. Engkau Israel, umat milikku. Itu perjanjian kekal. Dan kata Tuhan di pasal 22, di pasal 2 itu ada 22 kali. Itu menunjukkan hati Tuhan yang sakit. Nah, bagian kedua kita lihat kemerosotan Israel. Dan di sini kita lihat penghakiman serta pendisiplinan Tuhan. Jadi polanya apa? Terjadi pola ketidaktaatan Israel. Nomor satu, murtad. Tinggalin Tuhan, menyembah ilah lain. Lalu disiplin, kena disiplin sama Tuhan. Tuhan bangkitkan musuh, kena disiplin Israel. Lalu tobat mereka, meratap, mohon pertolongan Tuhan, begitu ya. Dan kemudian dipulihkan sama Tuhan, dibangkitkan penyelamat, dan yang kelima terjadi damai kembali ya. Setia mereka selama hakim masih hidup. Setelah itu murtad lagi ya. Dan ini berputar-putar 7 kali, Ibu Bapak, 7 kali. Jadi selama dari Yosua sampai ke sebelum monarki, sebelum era kerajaan mulai, itu 7 kali naik turun, murtad lagi, damai lagi, murtad lagi, damai lagi. Nah, sehingga seorang pakar gitu ya mencoba membuat gambar ini yang menurut saya bagus. Jadi seperti spiral, tapi makin lama makin turun dan makin lama makin kelam gitu ya. Mulai dari keluar dari Kanaan zamannya Yosua, turun terus Israel itu sampai ke zamannya Simpson dan diakhiri dengan bagian terakhir yang kita mau baca ya, yaitu kejatuhan Israel dalam kehancuran total. Nah, apa yang terjadi? Di pasal 17 dan 18 saya singkatkan Bapak Ibu, Mika ada seorang yang tinggal di pegunungan Efraim. Dia mencuri uang ibunya, lalu kena kutuk nih ya, karena takut kena kutuk dikembalikan duitnya. Si ibu malah memberkati si pencuri ini dan lalu kembalikan uangnya itu disuruh dia bikin patung ibunya. Lalu dikasih sama anak ini si Mika ini untuk menjadi koleksi ilahnya. Lalu Mika menabiskan anaknya sendiri jadi imam. Lah ini bukan orang Lewi. Lalu kemudian ada orang Lewi yang lagi berkelana datang, dia sini sini sini. Jadi imam pribadi yuk. Dan imam Lewi ini menggantikan anaknya. Lalu ada scene berikutnya ada Bani Dan ya. Nah, Bani Dan waktu itu belum punya tanah pusaka karena mereka menolak yang ada di atas Yehuda itu. Dia mau tempat lain gitu ya. Jadi Bani Dan masih keliling-keliling. Mereka mengutus 5 orang menyelidiki negeri itu untuk menjadi milik pusaka. Lalu mereka ketemu Imam Lewi di rumah Mika itu dan minta petunjuk. Wah, lalu kemudian mereka pergi ketemu kota yang namanya Lais, kota damai. Lalu kelima orang itu balik ke Bani Dan, lapor, yuk kita udah ketemu kota bagus gitu ya. Dan mereka kembali dengan 600 orang bersenjata. Dia datang ke rumah Mika, dirampok, diambil semua patungnya Mika, ilah-ilah Mika, termasuk si Imam Lewi itu. Dan si Imam Lewi ini dengan gembira pula menerima tawaran untuk menjadi imam suku Dan daripada cuma imamnya Mika begitu ya. Dan 600 orang Bani Dan yang bersenjata itu, ilah-ilah rampasan dan Imam Lewi itu kemudian menyerang dan menduduki Lais, kota damai di utara Israel itu, ya. Dan ayat 30, dan Bani Dan itu menegakkan bagi mereka patung pahatan itu. Lalu imam itu siapa namanya? Imam Lewi itu Yonatan bin Gersom bin Musa. Ini adalah keturunannya Musa. Sudah menjadi bejat seperti ini.
bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Terjadi penyembahan berhala di Israel Utara. Nah, bagian akhir dari kitab Hakim-Hakim pasal 19, ini cerita di bagian selatan. Ya, tadi utara, ini selatan. Seorang Lewi, Lewi lagi, imam lagi, tinggal sebagai pendatang di Efraim, mengambil gundik dari Betlehem Yehuda. Tapi gundik itu berlaku serong dan meninggalkan dia kembali ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda 4 bulan. Ini apa punya pasal seorang Lewi punya gundik, imam punya gundik. Itu nggak benar gitu ya. Jadi sudah terjadi imoralitas. Lalu gundiknya ini kabur pula begitu ya. Dan si Lewi ini datang lagi ke rumah ayah mertuanya ini. Lalu orang Lewi itu menjemput gundiknya, lalu dia pulang. Dalam persinggahan yang mereka pulang, mereka singgah di Gibea Benyamin, tempatnya orang Israel ya, menumpang di rumah seorang tua pendatang dari Efraim. Jadi orang Benyamin nggak mau buka pintu sama dia, sudah tidak ada moralitas sama sekali, nggak ada hospitality, numpangnya justru dari orang yang sama-sama dari Efraim. Ya, nah tetapi sementara mereka menggembirakan hati, datanglah orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu, menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawa keluar orang yang datang ke rumahmu supaya kami pakai dia. Mau berhubungan seks dengan tamu orang ini, ya, si orang Lewi ini. Jadi yang terjadi Bapak Ibu adalah imoralitas. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka, berkata kepada mereka, tidak saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, jangan kamu berbuat noda. Tetapi ada anak perempuanku yang masih perawan dan gundik orang itu. Baiklah aku bawa keduanya keluar. Perkosa deh mereka, perbuat kepada mereka apa yang kamu pandang baik. Tapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat noda. Tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkannya. Lalu orang Lewi itu, si imam itu menangkap gundiknya dan membawa kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu semalam-malaman dan mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali. Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai pagi. Apa yang terjadi di Israel Selatan? Imoralitas terus-menerus, dan ini kekejaman yang luar biasa. Perempuan itu mati, ya. Nah, kita lihat ekstrimnya. Ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, ini ya, si orang Lewi ini dibuka pintu rumahnya dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Gundiknya mati. Ya, dan dia yang menyebabkannya. Dia mau pergi keluar untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Ngenes, Ibu Bapak. Ngenes. Wanita itu mati karena dia berusaha kembali, tapi dia mati. Sampai di rumah, ya, jadi dibawa pulang gundik itu, sampai dia di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya mayat gundiknya itu, dipotong-potong menurut tulangnya menjadi 12 potong, lalu dikirim ke seluruh daerah Israel. Apa yang terjadi sebagai akibat ini? Perang saudara, Bapak Ibu. 11 suku Israel berperang dengan suku Benyamin. Dan suku Benyamin nyaris punah karena kejahatan mereka. Ngeri ya. Nah itu yang terjadi ketika kita melihat pola ini ya. Jadi ini yang terjadi di zaman hakim-hakim. Terus terjadi. Nah yang terakhir adalah tujuan. Dimensi yang keempat yang paling penting adalah tujuan. Nah, pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat tujuan ini ya? Orang bilang ya, history itu repeat itself. Apakah kalau kita melihat hidup kita gitu, apakah kita hidup itu cuma berulang-ulang? Apakah betul sejarah itu dirancang Tuhan untuk berulang-ulang? Atau sebenarnya ada tujuan yang lebih pasti? Ya, bahwa sejarah itu menuju kepada ceritanya Tuhan. Tuhan itu punya rancangan agung, ada arah yang jelas begitu ya. Nah, sehingga kita masih lihat begini, Bapak Ibu. Faktanya adalah kalau kita berontak pada Tuhan, kalau kita nggak taat
taat sama Tuhan, pola ini akan terjadi. Begitu kita putus hubungan sama Tuhan, yang terjadi adalah seperti di kitab Hakim-Hakim. Berputar-putar 7 kali keliling. Ya, nggak habis-habis. Orang Israel berontak dari Mesir, keliling padang pasir 38 tahun. Nggak habis-habis. Jadi kalau kita berontak tidak taat pada Tuhan, Bapak Ibu, hidup kita akan seperti ini. Bangun pagi, mandi, sarapan, pergi kerja, pulang, mandi lagi, leyeh-leyeh sebentar, makan lagi, tidur. Besok pagi bangun lagi, sarapan lagi, berangkat kantor lagi. Apa kita hidup begitu saja? Kalau kita hidup tidak kenal Tuhan, hidup kita akan berputar-putar dan itu adalah hidup yang sia-sia. Tapi fakta yang kedua adalah, kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan dan taat perintahnya, arahnya itu jelas. Dan kita akan hidup utuh seperti rancangannya. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya mau sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, izinkan saya mengutip sebentar dari pengantar ini. Kitab Hakim-Hakim ini menggambarkan kekacauan moral, rohani, dan etika. Suatu kesamaan yang relevan dengan situasi kita saat ini. Hidup yang berputar-putar. Masyarakat yang nggak punya standar, ya. Bangsa Israel hidup dalam periode itu mirip kayak kita. Allah memberikan mereka potensi untuk mencapai kejayaan, tapi ada kemungkinan besar untuk terjerumus dalam kehancuran. Ya, ketika berani mempercayai Allah dan bersandar kepadanya, mereka menjadi umat yang berhati teguh, yang memberikan pengaruh iman positif di zamannya. Namun ya, ketika pahlawan-pahlawan terhebat Israel itu mengandalkan kedagingan mereka, tampaklah bahwa mereka hanya umat yang rentan. Akibatnya, bukan saja kejatuhan pribadi, tapi juga malapetaka rohani. Jadi Ibu Bapak, saya menutupnya dengan ini, Bapak Ibu. Ya, kita belum selesai nih ya. Masih ada kesimpulan kita nanti di akhir. Tetapi ini adalah yang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Yang mana yang Anda akan pilih? Apakah Anda akan terus berontak dan tidak taat kepada Tuhan? Hasilnya adalah hidup yang berputar-putar, hidup yang sia-sia. Atau Anda mau dengan sungguh-sungguh punya relasi yang benar dan taat kepada Tuhan. Dan kita akan punya hidup dengan arah yang jelas. Hidup yang ada masa lalunya, masa kininya, dan kita akan masuk ke dalam rancangan utuhnya Tuhan. Hidup utuh seperti rancangannya Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali memakai buku ini ya, yang akan menolong Anda untuk belajar kitab ini dengan lebih baik. Kita akan bertemu nanti di kesimpulan ya. Jadi izinkan saya untuk berhenti stop sharing di sini dulu. Bu Angelin, dalam konteks siklus kejatuhan Israel yang berulang ya, dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana kita memahami kesabaran Allah versus keadilannya dengan benar? Dan bagaimana konsep yang sekarang ini berkembang bahwa zaman ini adalah zaman kasih karunia. Maksudnya Tuhan tidak akan langsung menghukum. Sehingga banyak orang Kristen berulang-ulang jatuh bangun dalam dosa. Nah, Bu Angelin, bagaimana nih kita memandang tentang hal ini? Iya. Ya, bolak siklus Saya tadi ya. langsung jawab ya. Boleh, Iya. Bu. Ya. Iya. Jadi banyak orang itu memandang Tuhan itu dengan tidak utuh ya. Tidak bermaksud menghakimi, tetapi ada banyak kesalahan mungkin yang terjadi ketika para pemimpin iman kita mengajarkan Tuhan itu adalah kasih, tetapi lupa untuk mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah benar dan adil. Jadi Tuhan itu adalah juga Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Kasihnya, kekudusannya, kesuciannya, kebenarannya, keadilannya itu selalu menjadi satu kesatuan yang utuh yang nggak pernah bisa terpecah-pecah begitu ya. Jadi Tuhan tidak bisa mentoleransi dosa. Kita saja kalau berdosa tentunya akan mengalami konsekuensi dosa itu. Itu nomor satu sudah terjadi gitu ya. Dan Tuhan akan menghakimi kita terhadap dosa kita. Nah, di dalam konsep perjanjian lama yang saya pelajari ya, bahkan juga di perjanjian baru, kalau nggak salah di Ibrani 10 itu dikatakan tidak
untuk dosa yang sudah diketahui itu tidak ada korban yang tidak ada korban untuk menghapusnya. Jadi kalau kita belajar di Imamat 1 sampai 7 tentang sistem korban, dosa yang disengaja itu juga nggak bisa diampuni. Semua sistem korban itu mengampuni adalah dosa yang tidak disengaja. Itu adalah satu hal yang kita harus pikirkan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan adil. Dia adalah Tuhan yang kudus. Jadi jangan bermain-main. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya kasih karunia, saya rasa itu bukan Tuhan yang saya kenal ya, bukan Tuhan yang saya percaya. Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang benar dan adil, yang kudus, yang tidak bermain-main di dalam berhubungan berelasi dengan kita. Jadi makanya kita perlu berhati-hati ya, perlu hati yang takut akan Tuhan, tidak semena-mena. Jadi walaupun Tuhan itu mengampuni orang yang datang kepadanya dan minta ampun, tapi Tuhan tidak akan mengampuni orang yang berdosa dengan sengaja, orang yang memilih untuk melakukan dosa itu. Walaupun mungkin berlindung di balik dengan dikatakan kelemahan gitu ya. Itu kelemahanku, aku gampang jatuh. Lah, kan sudah tahu kelemahannya, kabur dong mestinya gitu ya. Mengequip diri untuk tidak melakukannya lagi gitu. Tapi kalau kita tetap memilih berkanjang dalam dosa dan berlindung di balik kelemahan, saya mesti kasih tahu bahwa tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi saya rasa itu jawaban yang tegas ya. Mungkin tidak mengenakkan begitu, tetapi itu adalah ya Tuhan kita begitu. Kalau bisa dibaca di Ibrani 10 ayat 25, kalau saya nggak salah ya, semoga nggak salah nih. Saya juga nggak begitu. Apa? Ibrani 10 ayat 25 ya, kalau nggak salah ya. Oh, 26, sorry. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, itu ada di Perjanjian Baru dan itu ditulis oleh penulis Ibrani. Jadi Tuhan akan berurusan dengan kita, dengan dosa-dosa kita. Jadi kalau tidak sengaja, boleh ya kita bisa minta ampun gitu pada Tuhan, melakukan penyesalan kita, pertobatan kita dan tidak melakukannya lagi. Tapi kalau kita berkanjang di dalam dosa, itu udah jelas Tuhan tidak akan ampuni. Thank you, Ibu Angelin. Memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama. Kalau masa perjanjian baru langsung menghukum, sekarang masa karunia seolah-olah nggak dihukum. Padahal Tuhan yang sama itu adalah Tuhan yang nggak mentoleransi dosa. Pasti akan ada hukuman bagi yang memang sengaja-sengaja berbuat dosa. Nah, semoga pertanyaan pertama ini sudah cukup terjawab ya, teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, silakan. Nah, ini pertanyaannya ini agak antara sulit, gimana ya Bu? Mengapa sih Tuhan itu kok membangkitkan musuh untuk Israel, tapi dia juga membangkitkan hakim-hakim gitu loh Bu? Seolah-olah Ya, itu Tuhan pengen menghukum, tapi juga pengen melindungi. Ini kan dua sisi yang agak berbeda ya Bu ya. ya, Silakan Bu Angelin. ya. Kalau ini pemikiran saya sendiri ya, karena saya berpikir orang Israel itu kan banyak ya, dan di antara orang orang Israel yang banyak itu memang ada yang bajingannya gitu, yang menyebalkan yang perlu dihukum gitu ya. Tapi juga banyak orang-orang yang mungkin tidak berdosa gitu, orang-orang yang terlibat sebagai menjadi bagian dari suku itu, dari bangsa itu, dan ikut teraniaya begitu ya. Dan mereka berteriak kepada Tuhan. Makanya itu dosa pemimpin. Hati-hati ya, jadi pemimpin itu tanggung jawabnya jauh lebih gede loh ya. Eh, jadi pemimpin itu akan dihakimi jauh lah lebih berat gitu daripada rakyatnya gitu. Nah, ketika rakyatnya itu berteriak gitu, Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang maha kasih. Dia kesian gitu. Dan aduh, kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan, terutama di Perjanjian Lama ya, kita akan betul-betul bisa merasakan, duh, betapa sabarnya Tuhan itu ya, betapa baiknya Tuhan itu, betapa belas kasihannya gitu. Tetapi manusia ini memang bebal gitu ya.
aduh, udah ditolongin tuh nggak tahu diri gitu. Dan mereka dengan sengaja gitu ya, seolah-olah itu mengejek Tuhan, menghina kemurahan Tuhan itu, dan mereka melakukan dosa yang kembali sama. Nah, jadi Tuhan harus mendatangkan musuh dipakainya untuk menghajar orang Israel. Saya barusan saja belajar kitab Yeremia ya, dan di kitab Yeremia, kebetulan ini loncat sedikit ke Yeremia, saya menemukan bahwa bahkan Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu yang menyiksa orang Israel di pembuangan, itu dikatakan sebagai hambaku loh. Tuhan mengatakan Nebukadnezar itu sebagai hambaku. Anda boleh search gitu ya. Berapa kali Nebukadnezar itu dikatakan sebagai hambaku. Nebukadnezar hambaku itu muncul 3 kali. Artinya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendisiplinkan umatnya. Nah, tapi tujuannya apa? Tujuannya apa? Memang Tuhan itu hobinya Israel disiplin terus Tuhan nonton, wah asik kena tabok gitu ya kan? Enggak. Tuhan hatinya hancur ketika anaknya, umat kekasihnya, umat miliknya terpaksa harus digitukan. Tapi seorang ayah harus mendisiplinkan anaknya yang bandel bukan? Karena dia mengasihinya. Nah, Tuhan mendisiplinkan kita tujuannya apa? Supaya kita berbalik kan, supaya kita bertobat. Tapi cilakanya begitu, begitu bertobat, begitu balik, udah hore-hore lagi, dosa lagi gitu. Jadi terpaksa Tuhan harus membangkitkan kembali musuh untuk mendisiplinkan mereka gitu. Jadi bukan Tuhan kita bermain-main, tapi karena Tuhan itu mengasihi umatnya. Dan dia perlu melakukan hal itu supaya umatnya balik, supaya umatnya tetap menjadi miliknya dan tidak hilang binasa. Benar ya. Memang nggak ada orang tua yang pengen anaknya bandel. Nggak ada orang tua yang pengen menghukum terus anaknya, begitu ya Bu ya. Ini tapi karena bangsa Israel ini, terutama kalau pemimpin pasti apa nyangkut ke yang lain. Pemimpin berdosa, yang lainnya akan keseret-seret begitu ya. Nah, memang Tuhan itu saya lihat justru sangat-sangat sabar menghadapi tegar tengkuknya bangsa Israel ini. Ya, Thank you, dan Bu Angelin. ya Kiranya mungkin yang bertanya, ya saya tambahkan sedikit ya. Mungkin begini, kita mesti tahu juga jangka waktu ya. Kita lihat misalnya Simpson, maka damailah Israel 20 tahun. Ehud tadi kan 80 tahun. 80 tahun tuh 2 generasi loh. Jadi ketika pola dosa itu berulang kembali itu bukan kayak besok terjadi lagi gitu ya. Tapi kita tuh nggak sadar pelan-pelan 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 dosa lagi. Terus kita nggak teliti ngajarin anak-anak kita. Padahal di ulangan 6 sudah dikasih tahu, Anda harus mengajar anakmu berulang-ulang saat engkau berdiri, saat engkau duduk, saat engkau di dalam rumah, di luar rumah, ajar anakmu. Tapi yang terjadi adalah ketika satu generasi mati, generasi berikutnya hancur. Kita aja kita lihat, mungkin kita tidak punya iman sekuat orang tua kita kalau kita tidak sadar. Nah, anak kita mungkin tidak punya iman sekuat kita. Jadi, kisah hakim-hakim ini berlangsung 20 tahun, 40 tahun gitu ya, 80 tahun. Jadi jangan bilang ini sebentar gitu. Jadi terjadi pola dosa yang sama 7 kali selama 320 tahun. Nah, itu yang harus menjadi catatan kita. wow, ratusan tahun ya, selalu dalam pola yang terus menerus ya. Seperti tadi apa Bu, yang anjing ngejar ekornya sendiri gitu ya, terus-terusan gitu ya Bu ya. Oke, kiranya pertanyaan nomor 2 ini bisa terjawab ya. Sangat baik dijawab oleh Ibu Angelin. Kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini menyangkut tentang Yosua dan regenerasinya nih Bu. Kenapa sih Yosua itu sepertinya nggak mempersiapkan regenerasi pemimpin? Sebagaimana sebelumnya kan kalau Musa itu mempersiapkan Yosua gitu untuk menggantikannya. Apakah ini salah satu bentuk kegagalan Yosua di dalam regenerasi kepemimpinan atau hal ini memang sepenuhnya dalam penentuan atau kehendak Tuhan? Iya, Bagaimana, Bu? negara waktu itu belum ada negara ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang teokrasi, bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Musa itu dipilih Tuhan di dalam waktu Israel itu bergerak dari Mesir sampai ke Kanaan.
Ya, Yosua itu dipilih Tuhan menggantikan Musa yang sudah tua. Saya rasa kalau Israel nggak bandel ya, saya rasa ini pikiran saya sendiri. Mereka kan buang waktu 40 tahun di padang pasir. Harusnya cuma satu pemimpin nasional itu, Musa. Yosua mestinya nggak perlu ada. Karena Israel bandel menghabiskan waktunya Musa. Jadi terpaksa keliling-keliling 40 tahun sudah terlanjur tua Musanya gitu kan. Udah nggak sanggup untuk menduduki Kanaan berperang begitu. Makanya majulah Yosua yang muda. Tetapi tugasnya Yosua adalah memimpin pasukan perang kan untuk perang di Kanaan itu menghabiskan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu. Nah, ketika penduduk itu sudah menetap, mereka kan menyebar di tanah perjanjian itu. Tidak bisa ada lagi raja. Makanya Tuhan tidak pernah merancang raja sebenarnya. Sorry, bukannya tidak merancang raja, tapi Tuhan sebenarnya ingin negara bangsa itu adalah bangsa yang teokrasi kan, bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau bangsa itu dipimpin oleh Tuhan sendiri, sebenarnya tidak menjadi masalah pemimpinnya berapa banyak. Itu bukan problem gitu, karena pemimpin utamanya, otoritas tertinggi ada di Tuhan, bukan di manusia gitu ya. Nah, makanya ketika Yosua selesai, kalau kita baca di Hakim-Hakim 1, mereka mulai bandel itu setelah Yosua meninggal kan. Dan setelah orang yang ikut Yosua, semuanya meninggal. Baru deh eh, generasi berikutnya itu menjadi jahat gitu ya. Nah, itu memang rancangan Tuhan karena Tuhan tidak menginginkan ada satu pemimpin utama, ya kan? Tuhan memang merancangkan Daud nanti ya untuk menjadi raja gitu. Tetapi pada zaman hakim-hakim itu mereka baru menetap dan tugas mereka masing-masing gitu ya untuk memastikan daerah yang mereka kuasai itu bebas mestinya dari orang-orang yang ada di situ sebelumnya, bebas dari pengaruh-pengaruh itu. Nah, itu tidak mungkin terjadi ada satu pemimpin pusat, harus terjadi pemimpin daerah itu 12 suku itu gitu. Benar, dan memang itu wilayahnya terlalu luas ya Bu ya, Kanaan itu sampai mereka itu sendiri-sendiri. Ya, memang Tuhan pengen kembali mereka itu dipimpin secara teokrasi ya, dipimpin oleh Tuhan secara langsung ya, begitu. Dan tapi rupanya memang setelah Yosua gak ada, wow, balik lagi tuh mereka seperti melakukan sesuatu berdasarkan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, begitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan memang kitab Hakim-Hakim ini kayak menurut saya waktu saya belajar kitab Hakim-Hakim itu kayak manusiawi banget gitu. Manusia itu kadang menang, kadang kalah, kadang menang lagi, kalah lagi dan makanya hidup ini perjuangan. Suatu perjuangan selalu terus-terusan ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Iya, semoga waktunya cukup. Satu pertanyaan lagi, Bu. Ah, saya percaya Tuhan memilih para hakim ini dengan tujuan-tujuan khusus, baik dalam menjalani rancangan Tuhan maupun bagi kebaikan para hakim itu sendiri. Nah, bagaimana kita itu bisa memahami bahwa kegagalan rohani dan moral atau bahkan pemberontakan para hakim ini kepada Tuhan tetap bisa diharapkan dalam menjalankan rencana Tuhan. Ini eh, tadi kan setiap setiap hakim kan Ibu lihat tadi kan selalu ada aja celahnya gitu ya, ada saja sifat-sifat dan kelemahan-kelemahannya gitu. Tapi kok Tuhan masih tetap pakai mereka gitu, Bu. Saya boleh jawab itu nanti di kesimpulan nggak? Ah, rupanya sudah dipersiapkan. Berarti ini memang yang menanyakan memang cukup tajam Ya, untuk cukup tajam ya untuk melihat hal ini. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah di zaman hakim-hakim, para imam itu nggak ada pengaruhnya sama sekali? Sampai Tuhan itu harus membangkitkan para hakim. Fungsi para imam itu di mana? Kan kalau di padang gurun kan ada nih orang-orang Lewi begitu ya, mereka melakukan tugas keimaman mereka. Nah, pada zaman hakim-hakim itu di mana nih mereka nih? Apakah mereka eh, sudah acu tak acu atau bagaimana atau mereka telah tertutup oleh
kedurhakaan bangsa Israel ataukah bagaimana nih Bu? Bisa jadi itu sebab akibat ya. Karena waktu di Yosua, kita tahu bahwa Imam Lewi itu kan sudah diserahkan. Mereka nggak punya tanah sendiri, tapi masing-masing suku itu menyumbang kan untuk para imam. Jadi Imam Lewi di mana, mana menyebar begitu kan. Nah, Imam Lewi itu kan hidup dari perpuluhan dari orang Israel yang mereka punya padang gembalaan mereka, tapi tentunya tidak cukup begitu, dan mereka harus bergantian untuk melakukan ibadah di kemah suci dan mereka hidup dari sumbangan perpuluhannya umat Israel kan. Nah, ketika umat ini berontak begitu, sumbangan pasti nggak jalan gitu kan, persembahan pasti nggak ada gitu. Dan umat Lewi, makanya dalam kasus yang kita baca di yang terakhir Imam Lewi itu berkelana gitu ya, itu cucunya Musa, coba cucunya Musa yang pasal yang di kisahnya Mika itu. Dia berkelana saking dia tidak di mana-mana, artinya tidak ada orang yang beribadah kepada Tuhan lagi artinya. Dan makanya dia nyamplok di rumahnya si Mika dan itu pun menjadi imam bayaran untuk menjadi imam para ilah-ilah dan mendirikan patung tuangan gitu kan. Nah, itulah Imam Lewi. Lalu yang kita baca di pasal 19 itu juga Imam Lewi yang punya gundik gitu. Dan tidak diketahui dia punya ibadah atau apa dan dia seorang yang punya gundik lalu bisa membiarkan gundiknya, malah dia yang tangkap gundiknya untuk diperkosa dan kemudian dia potong lagi gundiknya. Itu imam macam apa gitu. Tapi itu adalah satu fakta brutal yang makanya kitab Hakim-Hakim bukan kitab buat anak-anak ya. Ini mengerikan gitu, penuh dengan kesadisan, penuh dengan kenyataan-kenyataan yang aduh, kalau kita membayangkan pasti mules gitu. Karena membayangkannya itu ya ampun gitu dan itu imam gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya di mana imam-imam, saya rasa dari cerita yang kita baca kita bisa simpulkan gitu bahwa imam-imam itu bukan lagi imam-imam seperti zamannya em, eh, ketika Harun gitu ya, sudah nggak ada. Tapi kemudian setelah kitab Rut, kita tahu kan kitab Samuel. Dan Samuel kita tahu imam kan? Dia dibesarkan oleh Imam Eli. Tetapi kita lihat Imam Eli, imam yang korup. Yang anak-anaknya melakukan perzinahan di bait suci, ya, di ruangan-ruangan itu, kemudian korupsi dan lain sebagainya kan. Nah, itulah imam-imam di zaman hakim-hakim. Mengerikan begitu memang. Dan semua orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri-sendiri. Duh, Bu, kalau dengar-dengar ini yang tentang para imam, bangsa, nggak hanya bangsanya ya, Bu ya. Ini imam pun juga berlaku seperti itu. Aduh, saya perasaannya campur aduk kalau mempelajari kitab hakim-hakim seperti ini. Ya. Daripada semakin melo, Bu. Tolong ditutup aja, Bu. Baik, izinkan saya. Boleh, Bu, Ibu bisa memberikan Ya. Oke, ringkasannya, ya. kemudian sekaligus doa penutup ya, Ibu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulan kita apa nih Ibu Bapak di dalam kitab Hakim-Hakim dari tadi kita aduh mulus banget gitu ya, bangsanya bejat, imamnya bejat. Nah, bagaimana kita bisa merenungkan tema ini? Ada pengharapan di tengah keputusasaan. Kita putus asa gitu mendengarkan semua ini tadi ya. Nah, jadi saya kembali mengingatkan, kita ada 4 dimensi untuk melihat kitab Hakim-Hakim dan Rut ini. Dari sejarah, kita udah pelajari itu dari kacamata Tuhan ya. Dari Yosua sampai era monarki, lalu dari pribadi-pribadi, dari orang-orang yang Tuhan bangkitkan tadi, karakter mereka sebenarnya jelek semua begitu ya. Nggak ada yang bagus ya kayak Deborah bagus gitu ya, Tola itu luar biasa gitu, Elon juga gitu ya, ada yang bagus, bukan tidak semua yang buruk gitu. Nah, lalu kita belajar tentang polanya tadi, pola berputar-putar atau harusnya pola itu ada, Tuhan itu merancang, ada satu arah yang kita tuju seperti di Alkitab ini, ada perkawinan anak domba yang kita tuju. Ada yang kita nantikan, yaitu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Itu adalah satu titik jelas kemana kita pergi. Tidak berputar-putar. Ya. Jadi tujuannya begitu. Kita tahu bahwa Tuhan merancangkan sejarah itu untuk menjadi kisahnya. His story. Ya. Nah, sehingga
ketika kita membahas tujuan itu, nah kita masih lihat belakangnya Bapak Ibu. Walaupun ini kesimpulan, tapi sebenarnya ini betul-betul satu hal yang sangat mendasar. Jadi kita masih lihat kapan sih kitab Hakim-Hakim ditulis. Ini sangat mempengaruhi kita. Jadi penulisan kitab ini terjadi, para ahli kira-kira mengatakan sebelum era kerajaan itu dimulai ya. Kira-kira waktu-waktu itu. Nah, jadi ini terjadi periode, maaf bukan sebelum, kitab Hakim-Hakim itu menulis sebelum era kerajaan dimulai. Tapi penulisannya itu terjadi di periode raja pertama ya. Di periode Saul sudah jadi raja. Makanya di dalam kitab Hakim-Hakim itu ada kalimat yang terkenal ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Nah, kalimat ini baru bisa sah ketika keadaan waktu ditulis itu sudah ada rajanya. Ya enggak? Ya gitu ya. Jadi kita baru bisa mengerti, kita masih membayangkan kita orang-orang yang ada di eranya zaman Saul ya. Sudah ada raja kita. Ya, nah lalu kita membaca nih, oh pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Kita baru bisa mengerti, berarti waktu ditulis itu adalah waktu Saul menjadi raja. Lalu kita juga bisa tahu dari tulisan itu bahwa Yerusalem itu masih di bawah kendali orang Yebus. Walaupun Saul telah menjadi raja, tapi Yerusalem khususnya itu masih dikendalikan oleh orang Yebus, yang merebut Yerusalem itu nantinya adalah Daud. Ya, Raja Daud yang merebut. Jadi di zamannya Saul itu Yerusalem masih direbut, masih di bawah pengaruh orang Yebus. Makanya ada di Hakim-Hakim 1 ayat 21b, orang Yebus masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang ya. Sampai sekarang adalah waktu penulisan. Nah, jadi pada waktu penulisan ini kita tahu, oh ini terjadinya di zaman Raja Saul. Kalau gitu siapa yang nulis gitu ya? Siapa yang menulis? Nah, saya mempelajari ini Bapak Ibu. Ada perdebatan banyak ahli ya, yang bilang ini, yang bilang ono, yang nggak diketahui. Tapi saya pro ya, saya sendiri pro kepada para ahli yang mengatakan bahwa penulis dari kitab Hakim-Hakim ini adalah Samuel. Dan Samuel itu adalah dalam tanda kutip hakim terakhir ya, yang setelah selesai hakim-hakim lalu ada kitab Rut, nah lalu masuk Samuel kan, dia menjadi juga hakim terakhir dan dia berkeliling-keliling di Rama ya, dia pergi ke battle gitu kan, di Silo, nah itu adalah luasan kekuasaannya Samuel untuk menghakimi. Nah, jadi penulisnya itu diduga adalah Samuel dan dia adalah satu-satunya nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk mengurapi siapa? Saul, raja pertama. Dan dia juga orang yang menyampaikan kepada Saul, Tuhan menolak kamu. Nah, kan gitu. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu pergi ke anaknya Isai, pergi ke keluarganya Isai, pergi cari anaknya Isai, urapi anaknya jadi raja Israel. Dan dia juga orang yang mengurapi Daud. Nah, jadi saya pro terhadap yang menulis kitab Hakim-Hakim ini adalah Samuel. Nah, jadi kita jadi penasaran gitu kan. Tahu waktu penulisannya, tahu penulisnya siapa, tujuannya Samuel menulis apa. Nah, itu adalah kuncinya kita belajar kitab Hakim-Hakim. Sebenarnya tujuannya Samuel menulis ini apa kalau begitu? Tujuan Samuel adalah mempersiapkan Israel. Ya, karena Israel itu sedang punya raja pertama, si Saul, dan Saul itu mengecewakan. Dan Samuel itu, dan sudah ditolak Tuhan si Saul kan. Jadi Samuel ini menulis kitab Hakim-Hakim dan Rut, makanya tidak bisa dipisah, dan Rut untuk mempersiapkan Israel itu menyambut raja kedua, yaitu Daud, orang Yehuda, orang yang berkenan di hati Tuhan, untuk menggantikan Saul. Nah, Saul itu adalah orang Benyamin. Makanya kita lihat di kisah yang terakhir itu orang Benyamin kan, yang Benyamin mau dimusnahkan itu ya, saking jahatnya. Nah, Samuel menulis itu untuk mengatakan ada raja yang baru yang akan segera datang ini, yang namanya Daud, yang dia sudah urapi tapi belum dipublish gitu ya, untuk menggantikan Saul yang datang dari Benyamin yang sudah ditolak Tuhan, namun masih berkuasa pada saat penulisan kitab ini. Jadi kita bisa melihat
Samuel itu orang yang diberkati Tuhan. Dia membuat kitab ini sebenarnya mempersiapkan rakyat Israel untuk tahu bahwa akan ada raja yang akan datang berikutnya, orang Yehuda gitu ya, yang akan berkenan di hati Tuhan, dan itu menggenapi nubuat Tuhan ya. Nubuat Yakub yang mengatakan tongkat kerajaan tidak lari dari Yehuda. Nah, itu dia. Nah, sehingga ada tujuan, dan tujuan Tuhan itu jelas untuk inilah sejarah yang Tuhan pakai untuk menceritakan rancangannya. Jadi kita ingat bahwa kitab dalam Alkitab Ibrani, Hakim-Hakim dan Rut itu merupakan satu kitab. Jadi kita nggak boleh berhenti di kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu. Ya, kita akan putus asa kalau kita di Hakim-Hakim, karena di fakta di kitab Hakim-Hakim itu adalah orang-orangnya berontak, orang-orangnya nggak taat pada Tuhan, dan ujungnya berputar-putar hidup yang sia-sia. Nah, sementara ya, kalau kita lihat di Hakim-Hakim ini, kitab Hakim-Hakim itu ditutup dengan kisah yang mengerikan tadi. Yang gundik dipotong 12 itu yang menjadikan perang saudara tadi ya. Dan kalimat terakhirnya adalah, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau kita berhenti di sini Bapak Ibu, kita akan putus asa. Tidak ada pengharapan. Makanya kitab Hakim-Hakim tidak boleh berhenti di sini. Kita harus lanjut sedikit ke kitab Rut. Ya, nah dalam kitab Rut terjadi relasi yang benar dengan Tuhan, ya, dan Rut itu taat perintahnya. Mulai dari orang si Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, rumah roti itu karena kelaparan, dan kemudian pergi ke Moab. Di Moab terjadi kematian. Ya, suaminya mati, anak-anaknya mati, tinggal dengan dua janda, dengan dua menantunya yang jadi janda. Kemudian balik, mereka bertobat, menyesal, balik ke Bethlehem. Cuma Naomi dan Rut, Orpah pergi gitu ya. Tinggal sama dia, balik ke Bethlehem. Di Bethlehem ini terjadi pertemuan dengan sang penebus, bukan? Dengan Boas. Kemudian Boas menebus mereka, terjadi pernikahan, dan jeng-jeng gitu ya. Terjadilah kehadiran dari nubuatan tentang Raja Daud. Jadi arahnya jelas. Terjadi ada tujuan Tuhan ke situ. Jadi di kitab Rut itu ditutup dengan God's chosen king ya. Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Jadi kita bisa melihat tujuannya Samuel, kenapa kitab ini menjadi satu kitab. Karena kalau sampai hanya kitab Hakim-Hakim, aduh, selesailah kita ya, lemes gitu ya. Tetapi kitab itu belum selesai, itu harus disambung dengan Rut. Karena di Rut itu, ini menunjukkan orang itu kembali. Dan relasi yang benar kepada Tuhan dan taat perintahnya, itu akan membuahkan Raja Daud yang akan datang. Ya, dan kita juga menantikan anak Daud yang akan datang kembali ya. Ditutup dengan Isai akan memperanakkan Daud. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya menutupnya begini. Ini yang tadi saya janji ya, menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sebenarnya kita mesti punya pengharapan di tengah keputusasaan ini? Apa yang kita pelajari dari kitab Hakim-Hakim ini? Kita ingat ini Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengenali kita. Ya, seperti Gideon, Tuhan bilang engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan kenali. Dan Tuhan bilang, aku sertai engkau. Ku berikan engkau kekuatan. Tuhan membekali. Tidak ada satu orang hakim pun yang Tuhan tidak bekali. Dan Tuhan utus pergi gitu ya. Dan Tuhan bilang, kalau kamu taat, terjadi jaminan kemenangan. Ya, jadi catat ini Bapak Ibu. Tuhan itu mengenali kita. Kenal kita satu-satu. Wong dia pencipta. Kan gitu ya. Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu membekali kita, Tuhan itu mengutus kita dan menjamin kemenangan. Nah, sehingga tugas kita apa? Tugas kita itu taat. Dan taat itu artinya kuduskan dirimu, seperti mestinya si Simpson itu ya. Ketika engkau tahir, ketika engkau menjadi nazir Tuhan, engkau tidak najis. Setiap saat kita siap
berangkat begitu ya, siap sedia dan taat karena kita tahir. Karena kita harus menjaga kekudusan kita. Jangan menajiskan diri dengan cabul. Jangan menajiskan diri dengan anggur. Jangan menajiskan diri dengan kematian gitu ya. Berikan kehidupan. Kita harus menjadi orang yang terinspirasi. Orang yang menjaga kekudusan kita untuk setiap saat bisa siap dan sedia. Nah, yang supaya kita nggak jatuh, ini Bapak Ibu, lakukan panggilan yang terlihat besar. Ya, Tuhan akan panggil kita, kelihatannya gede gitu ya, kayak si Gideon ketakutan gitu ya. Tetapi dilakukannya dan dia jatuh dengan kesombongannya. Simpson sombong, Gideon sombong, jatuh semua karena kesombongan. Jadi lakukan panggilan yang terlihat besar, tapi tanpa kesombongan. Dan lakukan juga, jalani panggilan yang mungkin terlihat kecil nggak berarti, tapi tanpa kecil hati. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, tugas kita itu taat, siap dan sedia. Ya, lakukan panggilan yang terlihat besar, tapi nggak perlu sombong. Dan jalani panggilan yang tidak terlihat, yang kelihatannya nggak berarti, tapi nggak usah kecil hati. Ya, karena Bapak kita mengenali kita, Bapak kita menyertai kita, membekali, mengutus dan menjamin kemenangan. Kita hanya perlu taat dan siap dan sedia. Mari saya ajak Bapak Ibu, Anda sudah mempunyai buku ini, silahkan pakai buku ini. Ini sangat baik dalam kita menolong kita. Ini buku sangat insightful, menolong kita untuk betul-betul bisa dari hari ke hari ya, menikmati satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim ini. Sedikit demi sedikit itu menolong kita mencernanya, makin lama makin dalam, dan pengenalan kita akan firman Tuhan itu memperkaya kita, menginspirasi kita. Dan semakin kita kenal Tuhan, semakin ingin kita dekat dengannya, semakin kudus kita, dan semakin ingin kita bersedia dipakai Tuhan di mana saja dan kapan saja. Mari saya ajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar kitab Hakim-Hakim melalui temu teman jelajah malam ini. Kami sadar Tuhan, dan kami melihat diri kami jatuh bangun, persis seperti orang-orang yang ada di kitab Hakim-Hakim. Kami tidak bisa menepuk dada kami untuk mengatakan kami lebih baik. Kami sama jahatnya Tuhan, sama sombongnya, sama cabulnya, sama nggak benarnya Tuhan. Dan kami merupakan kekejian di mata Tuhan. Kalau ada malam ini, Tuhan mengingatkan kami mau Tuhan untuk kembali bertobat. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu dan mau mengambil waktu ini untuk menyatakan penyesalan kami. Dan kami mau bertobat ya Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari dosa-dosa kami. Kami mau belajar untuk satu hidup baru yang lebih kudus. Kami mau menjadi orang-orang yang nasir, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang tahir bagi Tuhan, sehingga Tuhan boleh pakai kami. Kapan saja Tuhan mau. Dan kami siap Tuhan untuk pergi kemana saja Tuhan utus, untuk melayani apa saja yang Tuhan perintahkan. Sehingga boleh Tuhan nama-Mu dimuliakan dan kerajaan Tuhan datang. Dan kami menantikan dengan sungguh-sungguh Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tidak mau hidup berputar-putar, tapi kami mau hidup menuju masa depan. Dan kami tahu ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang yang taat dan setia. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran malam ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Siapkan kami ya Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang siap untuk diutus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah sembah dan sujud kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.